Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Vigama Andari, kelas 8A. Sekarang saya akan mempelajari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bab 1, kedudukan dan fungsi Pancasila. A. Kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dasar berarti alas, fondasi, dan pokok atau pangkal suatu pendapat, ajaran, aturan. Jika dihubungkan dengan negara, kata dasar dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, dasar negara yang menjadi landasan hidup negara harus dimiliki tiap negara. Tanpa dasar negara, suatu negara tidak akan memiliki arah dan tujuan yang jelas. Para pendiri Indonesia telah menyadari pentingnya suatu dasar negara. Oleh karena itu, dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BUPKI pada 29 Mei 1 Juni 1945 dibahas dasar negara Indonesia. Beberapa tokoh memberikan pendapat tentang dasar negara seperti M. Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno. Pada akhir sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno untuk pertama kalinya secara resmi menyebut 5 dasar negara yang dikemukakannya sebagai Pancasila. Sejak saat itu, kita mengenal istilah Pancasila. Dalam perkembangan selanjutnya, tim kecil dari BPUPKI yang terdiri dari 9 orang panitia menentukan susunan Pancasila. Setelah melewati proses yang berat, akhirnya terbentuk susunan Pancasila dengan urutan seperti yang kita kenal saat ini. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea keempat. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penempatan Pancasila dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara juga tersebut dikukuhkan pada 18 Agustus 1945. Tersebut dilakukan Pancasila dasar negara juga ditegaskan dalam Instruksi Presiden nomor 12
tahun 1968 dan tersusun secara hierarkis. Piramidal artinya adalah tiap sila dari Pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sehingga tidak dapat berpisahkan. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Suatu bangsa yang telah merdeka tentu memiliki pandangan hidup yang dijadikan pedoman untuk mencapai kemakmuran bersama. Pandangan hidup tersebut digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi ketika mengatur kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan, baik urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Dalam pandangan hidup suatu bangsa terkandung konsep dasar dari kehidupan yang dicita-citakan. Dengan demikian, pandangan hidup suatu bangsa dapat dipandang sebagai sari dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa tersebut. Misalnya, suatu bangsa yang dijajah memiliki paradigma bahwa penjajahan harus dihapus karena membawa penderitaan dan kesengsaraan. Selanjutnya, dalam diri bangsa tersebut lahirnya tekad persatuan dan kesatuan untuk melepaskan diri dari penjajahan. Bangsa Indonesia lahir dari perjuangan panjang mulai dari zaman kerajaan penjajahan kolonial hingga perjuangan kemerdekaan. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Pancasila lahir dan mengakar dalam kepribadian bangsa. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia harus mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selain mempersatukan sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila juga memberi arahan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, Pancasila juga memenuhi fungsi sebagai berikut. A. Menjadi alat dalam upaya mengatasi konflik atau ketegangan sosial. B. Menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-citanya, gagasan, dan ide-ide dalam kehidupannya. C. Menjadi sumber semangat untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila sendiri. D. Menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global. Dan E. Menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakannya dari orang-orang bangsa lain. Adapun kepribadian bangsa adalah ciri-ciri watak menonjol yang ada pada banyak warga suatu kesatuan nasional, kepribadian nasional. Dengan demikian, kepribadian bangsa Indonesia adalah unik, khusus, dan berbeda dengan kepribadian bangsa-bangsa lain.
Kepribadian Indonesia merupakan refleksi dari perubahan dan perkembangan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Sejatinya, perubahan yang dialami bangsa Indonesia dipengaruhi segala hal yang terjadi di dalam masyarakat, termasuk adat, budaya, serta lingkungan itu sendiri. Adapun Pancasila yang menjadi dasar negara merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila memberikan corak dan ciri yang khas dengan membedakan dengan bangsa lain. Misalnya, gotong royong diyakini oleh Ir Soekarno sebagai hal yang harus ada dan menyemangati bangsa Indonesia. Sejatinya dalam tindakannya gotong royong terdapat nilai kekeluargaan dan kerjasama yang khas serta merujuk pada kepribadian bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Istilah Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia muncul dalam pidato kenegaraan Presiden Soekarno di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden Perwakilan Rakyat, gotong royong DPR GR pada tanggal 16 Agustus 1967. Perjanjian Luhur Rakyat Indonesia dipandang sebagai suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dilestarikan. Adapun Pancasila yang dipandang sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia merupakan kesepakatan bersama para wakil-wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPU PKI dan PPKI setelah melewati perdebatan panjang. 5. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis. Pancasila dijadikan sumber negara dari segala aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, semua hukum atau peraturan yang berlaku harus hukum terdapat dalam pasal 2 UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang terbunyi Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara sebagai sumber segala aturan hukum. Pancasila merupakan dasar untuk mengatur perundang-undangan dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. 6. Pancasila sebagai ideologi nasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ideologi berarti cara berpikir seseorang atau golongan. Pancasila adalah ideologi bangsa sehingga dipandang sebagai suatu hasil dari nilai-nilai adat istiadat yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sekarang saya akan menyampaikan batas A saja. Nanti saya akan melanjuti
atas A itu kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.